Kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu oleh karena anugerah dan kasih yang Tuhan beri kami. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ini. Hamba cuma Allah di dalam tangan-Mu. Engkau yang punya firman ini, Engkau yang punya kuasa dan otoritas. Hamba kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya melalui Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga firman yang dikaburkan betul-betul tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap memuliakan mengagungkan nama-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami sudah terus menyertai pimpin kami, ya Bapa. Segala kuasa kegelapan roh jahat itu, segala kuasa-kuasa yang mau mencuri berkat Tuhan melalui firman ini, dalam nama Yesus, tempatkan hancurkan tolong kusip keluar dari tempat ini, bahkan dari hati kami, pikiran kami, dan biarlah kami betul-betul fokus untuk dapat mendengarkan sabda firman. Kami sudah terus menyertai kami. Terpuji nama Yesus Tuhan ini. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini berbicara dari hal kesiapan untuk masuk ke dalam perhentian kekal, kesiapan untuk masuk dalam perhentian kekal. Kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 4 dan ayat 11. Sudah dapat saudara? Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa belit tepinya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukalah kami pintu. Bukakanlah pintu. Ya, Bukakanlah itu salah MC. Bukakanlah kami pintu. Ya, saudaraku, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, mereka memiliki masing-masing dengan dia punya caranya sendiri. Saudaraku, masing-masing memiliki caranya sendiri, yaitu menggambarkan bahwa 5 gadis yang bijaksana ini, mereka itu betul-betul serius dengan Tuhan, serius dengan bagaimana cara mereka mengiring Tuhan dan cara mereka merindukan agar supaya mereka diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan mempelai laki yaitu Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara dari hal gereja Tuhan. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ini berbicara dari hal gereja Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu
kamu sudah ditunangkan sebagai seorang perawan yang kudus kepada Kristus. Kita baca itu di dalam yang Matius pasal yang ke 2 Korintus 11 ayat 12. Ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Yang sudah dapat silakan baca. Cepat baca, cepat pulang. Ini hari ini kita agak lama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tidak tahukah kamu, aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Gereja Tuhan sudah ditunangkan dengan Kristus. Tinggal tergantung dari pribadi masing-masing kita. Kita ini adalah pribadi, yaitu gereja Tuhan itu. Gereja bukan bangunan ini, tapi gereja itu adalah pribadi kita, diri kita. Ya, gereja itu adalah pribadi kita, diri kita, yang sudah ditentukan untuk menjadi mempelai Kristus. Kesembuhan gereja, saudaraku, di akhir zaman ini, itu semua bisa diukur dan bisa dinilai. Minyak berbicara dari hal yaitu doa. Minyak juga berbicara dari hal yaitu tiap-tiap orang yang rindu akan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka punya prinsip sekali selamat tetap selamat. Itu menjadi masalah bagi mereka sendiri. Mereka tidak tahu lagi. Ada ayat yang berikutnya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi saudaraku, orang Kristen zaman sekarang ini, mereka loyo, mereka malas, mereka masa bodoh dengan keimanan mereka, dengan tanggung jawab mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mereka lebih suka berkumpul-kumpul dengan temannya di luar sana daripada datang dan menyembah Tuhan. Saudaraku, di surga hanya ada sembah dan puji Tuhan. Sembah dan memuji Tuhan. Tidak ada lagi kawin-mawin di sana. Semuanya itu menghadap kepada Kristus. Memuliakan Kristus Tuhan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang kalau tidak salah, Wahyu pasal 5 itu berbicara dari hal 24 tua-tua jemaat. Mereka datang dan tersungkur di bawah kaki anak domba Allah itu. Mereka tersungkur dan mereka menyembah kepada Tuhan. Setiap orang percaya harus merindukan penyembahan kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan adalah yaitu pribadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Jumat kita datang dan memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang ada 2 gitar di sini. Saudaraku, nah, setiap hari Jumat kita datang dan memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang datang memuji dan menyembah Tuhan, mereka itu terus melebihkan minyak mereka. Mereka terus tuang minyak mereka di buli-buli agar supaya minyak mereka itu lebih
Minyak berbicara terhadap kuasa Roh Kudus. Di mana kuasa Roh Kudus itu, saudaraku, membentengi setiap kehidupan kita dan memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan dorongan, memberikan sukacita untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Banyak kita memuji dan menyembah Tuhan, banyak juga saudaraku kita melebihkan minyak kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting sekali di dalam kehidupan kita agar supaya kita sungguh-sungguh serius kepada Tuhan. Saudara lihat di situ ada 5 anak darah, ya, bijak dan 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bijak itu mereka memiliki terang. Mereka memiliki pelita yang terus menyala. Tetapi 5 anak darah yang bodoh, pelita mereka padam. Pelita mereka padam. Padam artinya mereka tidak lagi memiliki gairah untuk mau memuji dan menyembah Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki gairah untuk datang mencari kerajaan itu di hadapan Allah. Tuhan saudaraku, Tuhan mau agar supaya kita bergairah dengan Tuhan. Amin. 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh, mereka sementara menunggu mempelai laki-laki. Gereja Tuhan di akhir zaman sementara menunggu kedatangan mempelai kita laki-laki, yaitu Yesus. Dia berkata, sebagaimana engkau lihat aku naik, demikian juga aku akan turun kembali. Sehingga firman Tuhan katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau tempat itu sudah tersedia, aku akan kembali dan menjemput kamu. Supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Di mana aku pergi, di situ jalannya kamu ketahui. Itulah Yesus Kristus berkata seperti itu. Tidak ada nabi di dunia ini yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai ke surga tanpa melalui aku. Jadi saudaraku, kita yang sedikit ini, saudara, kita bersyukur karena kita dipilih daripada sekian banyak orang di bumi ini. Dan Anda ada di sini. Anda adalah orang-orang yang dipilih Allah. Untuk apa? Menjadi milik Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa berkata bahwa yang penting saya sudah percaya Yesus selesai. Tidak bisa. Saudaraku, orang lagi berpacaran. Kalau orang lagi berpacaran, selalu ingat akan pacarnya terus. Mau makan, ingat dia. Cepat-cepat telepon. Halo, saya udah makan belum? Pasti itu. Begitu mau tidur, ingat dia. Halo, saya udah doa belum? Mulai bel dia. Gak ada nanya doa, tetap udah tidur belum? Iya. Ah, itu. Jangan lupa bernapas. Siapa? Umroh, mau apa? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Memang ciri pernah pacaran? Itu hanya dress kalau bukan posisi di mana Bu? Salah Bu. Ada di depan sini Bu, di media. Nah saudara, orang yang di dalam Kristus sementara bertunangan dengan Tuhan pasti mempunyai satu pandangan yang terus positif kepada Tuhan.
dan rindu untuk bertemu dengan dia. Amin. Amin. Belum minggu lagi dia sudah bilang, Om, hari apa ini? Ah, baru hari Jumat lah. Aduh, kapan di hari Minggu? Oh, 2 hari lagi. Udah nanya-nanya hari Minggu terus. Kenapa? Karena dia mau bertemu dengan kekasihnya. Amin. Siapa kekasihnya? Yesus. Jangan Anda takut dengan gembalamu. Gembalamu gak ada apa-apanya. Gak enak sama gembala. Kalau kita tidak datang gereja, dia absen lagi. Datang. Yang absen itu bukan gembalamu, tetapi Tuhan yang absen Anda. Amin. Amin. Di mana nih si Ucok ini? Iya kan? Kemana nih si Ucok ini? Sama si Bapak. Siapa si Butet? Coba. Apa mereka sudah gak cinta sama aku rupanya? Seperti itu kan caranya. Nah, saudara, Tuhan rindu dan dia menanti dan menunggu saudara dan saya setiap hari Minggu datang di hadapan dia. Amin. Amin. Dia menanti dan dia absen saudara sendiri. Dia mengabsen Anda dan saya. Wah, dan setiap hari dia mengabsen kita. Pagi dia absen. Ini anakku satu ini tidak datang. Ucapan terima kasih sama saya. Malam mau tidur. Ya, dia absen lagi. Wah, kenapa ini ada apa? Apa kecapean atau apa? Capek. Terus saja. Setiap hari Tuhan menunggu dan menunggu. Bukan saja cuma hari Minggu, tapi tiap-tiap hari dia ingin agar supaya berjumpa dengan kekasihnya. Haleluya. Amin. Kalau dunia ini ya lagi pacaran, kalau orang-orang di dunia ini lagi pacaran, hari Minggu, malam Minggu itu malam panjang mereka. Sukanya apa? Di gelap-gelapan. Tapi di sini nggak ada, cuma di sana. Nah, ya. Ada 3 bulan ya. Itu kangen kan? Enggak. Saudara, 5 gadis pintar yang melebihkan minyak masuk bersama mempelai laki-laki dalam perjamuan kawin, sedangkan yang bodoh terkunci di luar yang gelap penuh ratapan tangisan. Saudaraku, 5 gadis yang bodoh, yang masa bodoh juga kepada Tuhan, yang tidak peduli dengan kehidupan dia yang nanti datang, yaitu kehidupan kekekalan selamanya itu. Gadis 5 yang bodoh ini, begitu Tuhan datang kaget. Firman Tuhan bilang, pada saat dia datang, 2 orang yang ada di ladang, yang satu diangkat, yang satu tinggal. 2 orang yang ada di tempat tidur suami istri, yang satu diangkat, yang satu tinggal. 2 orang yang lagi bekerja, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Pada saat kedatangan Yesus itu dunia kacau. Kenapa? Banyak yang diangkat. Lagi dia tiba-tiba hilang. Coba tabrak nggak tuh mobil? Kacau nggak? Asik kacau. Pada saat kedatangan Tuhan, kekacauan itu akan terjadi betul-betul luar biasa. Rem itu kereta lagi jalan kencang, tiba-tiba masinisnya diangkat. Gimana itu coba? Tabrakan nggak kira-kira? Banyak yang mati nggak? Banyak. Mengerikan juga. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka yang sudah menjadi pengantin Kristus, apa yang terjadi saudara? Mereka diangkat hidup-hidup naik ke surga. Amin. Amin. Mereka diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Semua
baju, apa semua yang ada, yang produksi bumi ini akan ditinggalnya semua. Sepatu segala macam ditinggal. Diberikanlah baju jubah yang putih bersih dari surga. Mereka dipakaikan untuk bersama malaikat Tuhan di surga. Ih, luar biasa. Saudaraku, di surga tidak ada bidadari, saudara, nggak ada. Adanya malaikat saja. Malaikat bidadari. Betul, tetapi bukan manusia. Malaikat itu adalah pembantunya manusia. Bukan malaikat itu adalah bidadari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan merindukan saudara dan saya agar supaya menjadi tunangan-tunangannya Dia. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Baca saja yang ada di situ. Saudara-saudara, Saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. amin. Saudara mau bersungguh-sungguh? Mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Amin. Inilah yang Tuhan minta daripada kita. Kenapa hari ini hanya dia segelintir yang datang? Yang di mana yang lain? Saudaraku, Tuhan mau agar supaya kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah tua begini ya. Saya masih senior. Saudara-saudara yang ya seperti Rahel itu junior semua, masih junior, masih muda semua. Kita yang sudah senior ini harus lebih canggih lagi, harus lebih giat lagi. Seperti Bapak yang di belakang itu, Pak Immanuel. Pak Samuel. Dia lebih giat lagi datang. Kenapa? Waktunya sudah dekat untuk Bapak kita dan juga kepada saya. Amin. Amin. Saya sudah 67 tahun. Kalau Bapak Samuel berapa tahun? 55. Baru 55. Masih muda. Masih muda. Masih anak muda. Saya 67 tahun. Tidak ada tiketnya, Pak. Ada orang dalam. Ada orang dalam. Bapak ada Pak Andreas di sana tenang aja. Ya. Ada orang dalam. Ada orang dalam Tuhan Yesus katanya. Haleluya. Saya bersyukur saudaraku. Hari ini pun diangkat sama Tuhan itu bersyukur. Karena rumahku sudah disediakan sama Tuhan. Amin. Mati hari ini sama dengan mati besok. Rumahku sudah tersedia di sana. Rumahnya udah jadi. Udah jadi tuh pakai. Tahun 2020 rumahku belum jadi. Makanya dari balik berbalik. Jadi ditahan lagi dulu. Tadi bagus ya. Nah, Baru berangkat. jadi saudaraku luar biasa saudara. Kamu telah silakan baca. Kamu tahu petunjuk-petunjuk yang kami berikan dalam Tuhan Yesus. Terus 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Allah memanggil kita bukan untuk mengerjakan yang tercela, tetapi memanggil kita untuk melakukan yang kudus. Amin. Amin. Haleluya. Allah mau agar supaya kita hidup di dalam kekudusan. Tetapi seringkali di dalam pergaulan kita, di dalam komunitas kita, sehari-hari di luar sana, kita pasti terus digoda oleh setan. Amin. Bagi laki-laki ada kuntilanaknya, Banyak. digodain terus. Ya, ini serius. Dia pikir saya masih muda, masih main mata lagi, aduh, mengerikan sekali saudara. Hah? Dan saudaraku, banyak sekali tantangan rintangan untuk kita untuk hidup kudus.
Tetapi Allah mau agar supaya kita tetap hidup kudus. Selalu di hadapan teman-temanku aku bilang, ngai, ya, loko, anciamo, to anciam. Saya punya istri, apa itu nih? Cakep. Cantik kok. Ya, siapa lagi mau ini? Ya, mau katakan itu sama istriku. Tetap suaminya kan. Katakan sama suamimu, mas ganteng amat. Nggak pernah. Itu mulai belajar. Cantik banget. Aku sering kalau minta duit. Cantik Iya. Ada Begitu. maunya. Kalau begitu bilang itu, ada maunya. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Ada katanya Rafael. Nah, saudaraku, ini penting sekali dalam hidup kita. Ini firman Tuhan yang ngomong. Allah ya memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mau hidup kudus? Amen. Ayat 8-nya. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Amin. Allah telah memberikan roh yang kudus kepada kita agar supaya dia membentengi hidup kita, agar supaya kita hidup kudus. Berapa banyak manusia di bumi ini yang sudah terus bercerai. Mereka mencemarkan ya tempat tidur mereka. Jangankan orang dunia, anak-anak Tuhan pun banyak yang bercerai. Mereka tidak mempertahankan kekudusan mereka. Mereka tidak mempertahankan kesucian rumah tangga mereka. Akibatnya, saudaraku, kekudusan kesucian itu jauh dari mereka. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bilang, setelah engkau bercerai, jangan lagi engkau kawin, jangan lagi engkau berhubungan seks dengan siapapun. Kalau engkau berhubungan dengan siapapun, engkau berzina. Walaupun dikawinkan atau dimateraikan bersama dengan pendeta atau pastor, tetap berzina. Selain dia kembali kepada istrinya yang mula-mula. Saudaraku, ini sangat firman Tuhan katakan. Makanya kalau ada jemaat yang mau cerai, suruh pendeta datang, iya, mau parang datang. Siapa yang mau bercerai? Silakan. Tuhan bilang, kalau sudah mati, salah satu mati, baru bercerai. Siapa yang mau mati duluan? Lakinya. Iya kan? Yang mau mati duluan siapa? Siapa yang minta cerai? Kalau perempuan yang minta cerai berarti perempuannya yang mati duluan, toh? Atau laki-laki yang minta cerai, laki-lakinya duluan yang mati, toh? Siapa? Saudaraku, ini firman Tuhan, bukan main-main. Terkecuali suaminya sudah meninggal, dia tak boleh kawin lagi. Atau istrinya sudah meninggal, dia boleh kawin lagi. Tante boleh kawin lagi kan? Iya tak? Ya, kalau Ibu Lena mau kawin lagi tidak jadi masalah. Karena suaminya sudah Nggak ada. tidak ada. Cariin ya. Tetapi Rasul Paulus katakan, yang sudah tidak lagi, ya lebih baik sendiri. Mempertahankan kekudusan. Pertahankan kesucian kekudusan sendiri saja. Belum tentu dengan orang lain bisa happy itu. Itu susah.
ngurusin anak banyak ada laptop. Saya setelah ditambahin satu lagi. Lebih baik sendiri. Amin. Doa. Jadi kalau ada yang main-main mata, Tuhan ampuni dia, tolong dia. Ya, dia nggak tahu dia apa yang dia lakukan. Nah, saudaraku, next. Mazmur 97, silakan dibaca. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita, awan dan kegelapan ada di sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Saudaraku, ini adalah satu ketetapan Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan tidak ada orang satupun yang dapat melawan dia. Dia punya otoritas tersendiri. Dia punya kuasa tersendiri. Dan saudaraku, dia juga lah memiliki keadilan. Dan dia juga memiliki hukuman. Dan saudaraku, kita tidak, manusia tidak bisa melawan dia. Jadi kita sebagai orang-orang percaya takutlah akan Tuhan. Amin. Bukan itu nakut-nakutin, tidak. Tetapi memang Allah dahsyat dan luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi. Bahkan dia merajut kita di dalam rahim ibu kita. Dia yang merajut, dia yang membentuk diri kita dalam rahim ibu kita, sehingga kita dilahirkan dalam kondisi normal. Itu karena ada Tuhan. Ada juga yang ada juga yang nggak normal. Itu bagaimana? Karena kedegilan hati, mungkin ya ibunya yang akhirnya ingin mengeluarkan anak itu, sehingga dia minum banyak racun, sehingga akhirnya terjadi kecacatan bagi anak itu sendiri. Itu salah siapa? Salah Tuhan? Tidak. Itu salah ibunya sendiri. Kenapa? Ya, karena dia tidak inginkan anak itu lahir. Padahal Tuhan sudah merajut dia. Sudah merajut bagus-bagus. Tetapi ibunya yang degil, ibunya yang tidak menjaga kesucian, akibatnya anaknya cacat. Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus mengerti, ya, gunung luluh seperti apa? Lilin di hadapan Tuhan. Seluruh bumi, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Saudaraku, semua bangsa melihat kemuliaan Allah. Allah itu dahsyat, saudara. Lebih hebat daripada siapa manusia pun di dunia ini. So, itu saudaraku yang kekasih, takutlah akan Tuhan. Mazmur 97:10-12 dikatakan, apa itu? Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terus bencilah kejahatan. Dia yang memelihara orang yang dikasihinya. Saudara mau mengasihi Tuhan? Saudara mau mengasihi Tuhan? Amin. Pak Samuel, saya bersyukur walaupun sudah demikian, tetap dia tetap mengasihi. Waktu hari Sabtu kemarin minggu lalu, tiba-tiba dia datang ke sini. Kita semua sudah berangkat ke rumahnya Ibu Rahel. Dia sendiri datang. Dia mau ikut sana, tetapi tidak ada orang yang antar dia. Ya. Jadi minggu depan kita di mana? Bapak Elia. Pak Elia.
Sudah siap? Hari apa? Hari Sabtu Hah? Sabtu jam 5 sore. jam 5. Hari Sabtu jam 5. Ya, Apakah buruh tidak lakukan? bisa. Ya oke. Jadi hari Sabtu ya, jam 5. Baik. Kalau mau ikut, banyak yang mau ikut, kita naik mobil Grab. Kalau banyak yang ikut naik mobil Grab ya, Ya. Ibu Gembala yang bayar. Kirain opa yang bayar. Oh, bayar ya. Iya lah harus. Tuhan Yesus yang bayar. Baik. Terus baca. Matius itu Matius 24 ayat 37 dan 44. ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, hingga Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya dengan kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu ada 2 orang di ladang, yang seorang diangkat, yang seorang ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hari mana Tuhan datang? Zaman Nuh, saudaraku, firman itu sudah diberitakan. Bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Tidak ada seorang pun yang bertobat. Sampai mantu-mantunya Nuh, orang tuanya sendiri tidak mau bertobat. Tidak mau percaya Tuhan. Akibatnya apa, saudaraku? Air bah turun dan semuanya mati. Ya orang bilang apa? Nuh lo orang gila. Kenapa? Orang bikin perahu itu di atas gunung, bagaimana ada lautnya? Bagaimana ada air? Mana bisa turun? Mana bisa ini 1000 orang angkut itu juga nggak kuat. Coba bayangkan. Seolah-olah tidak mungkin. Begitu orang gila lagi bikin perahu itu, masa bikin di atas gunung? Ya kan? Ada hal-hal yang tidak mungkin kita cerna dengan akal kita. Tuhan berikan itu agar supaya kita melihat mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, next. Di depan supaya kita pulang. Silakan dibaca. Ke-10 gadis itu adalah para pendamping mempelai laki-laki itu, sedang menantikan pengantin di rumah bapak mertuanya. Dan di rumah itulah yang akan diadakan perjamuan pesta kawin itu. Ke-10 gadis itu akan menjadi bagian dari rombongan mempelai laki-laki itu. Ya, saudaraku, 10 gadis ini adalah berbicara dari hal perumpamaan. Yesus berikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya agar supaya mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan kelak. Ya, saudaraku yang kekasih, di dalam perjanjian lama, hubungan antara Tuhan dan Israel itu digambarkan sebagai hubungan suami istri. Dapat kita baca di dalam Kidung Agung dan Yesaya 16 dan Mazmur 45. Jadi saudaraku, bangsa Israel itu dengan Tuhan itu seolah-olah, saudaraku, mereka itu sudah seolah-olah mereka bertunangan, saudara. Tetapi akhir zaman ini justru bangsa Israel itu jauh daripada Tuhan. Walaupun demikian, karena Allah sudah berjanji dengan mereka, sehingga Allah memberikan hikmat akal budi kepada mereka melebihi semua bangsa di bumi ini. Dan kemarin saudara, Hamas serbu Israel. Tuhan berikan lagi hikmat. Tuhan bilang, hei orang-orang apa? Israel.
bukan orang-orang Israel, hei orang-orang yang ada di Palestina, kalian minggir dulu semua, pergi, jangan di situ. Kami akan serbu Hamas. Jadi saudaraku, semua dikosongin, baru itu Israel serbu Hamas. Dan akhirnya hancur babak belur. Nah saudaraku, Hamas tidak bisa bikin apa-apa. Dia himbau kepada seluruh negara muslim agar supaya melawan kepada Israel, supaya ya benci kepada Israel. Saudaraku, padahal di situ Israel adalah dia sudah sangat erat hubungannya dengan Allah karena Abraham. Nah saudaraku, tapi akhir zaman ini justru dari mereka jugalah mendatangkan antikris untuk melawan Tuhan dari Israel sendiri. Oh saya begitu saudaraku. Dan sampai hari ini hanya kurang lebih ada 12.000 orang saja yang percaya Yesus di Israel. Dan pendatang-pendatang itu yang sudah percaya Yesus terus mengalir juga. Tetapi sebagian besar tidak percaya Yesus juru selamat. Oleh sebab itu mereka sementara tunggu juru selamat baru. Dan juru selamat baru itu sudah hadir, sudah dilahirkan tahun 1988. Dan sekarang ini sementara mereka orbitkan untuk menjadi pemimpin dunia, pemimpin seluruh dunia. Oleh sebab itu PBB katakan nanti kelak tahun 2030 hanya ada satu agama, hanya ada satu pemimpin, hanya ada satu negara, dan hanya ada satu mata uang. Ini sudah dipersiapkan semua. Sebab itu saudaraku, waktunya sudah dekat, tidak lama lagi. Jadi saudaraku harus serius sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena waktunya Tuhan segera akan datang. Amin. Banyak orang Kristen, mau bikin gereja yang bagus. Tidak perlu bikin gereja bagus-bagus. Yang penting diri kita ini serius dengan Tuhan. Dia perlu diri kita ini terus bersandar sama Tuhan. Karena itu jaminan Tuhan untuk kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Saudaraku, baca Yohanes 3 ayat 29. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah, saudaraku, kalau sahabat kita Yesus Tuhan, dia mempelai kita, kalau dia datang, sukacita kita. Sekarang mungkin kita penuh dengan duka cita. Betul tidak? Betul. Kita mau ke mana itu? Ke puncak saja. Aduh, duit. Duka cita enggak? Enggak punya duit. Enggak punya duit, duka cita enggak? Duka cita kan? Tetapi saudaraku, di dalam Tuhan kita penuh dengan sukacita. Saudara enggak usah khawatir. Kalau toh sampai waktunya pasti semua terselesaikan. Amin. Gak usah takut saudara. Gak usah takut. Karena ini semua adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita pribadi. Ingat, bukan urusan kita pribadi. Urusan Tuhan. Tuhan yang akan berkarya dan Tuhan berikan mujizat untuk kita. Amin. Kita sudah berdoa belum? Udah berdoa belum untuk masalah ini? Udah. Berdoa terus, jangan berhenti-henti, terus sampai waktunya. Sedap. Gak usah takut saudaraku. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Saudara tahu Tuhan pasti tolong kita? Amin. Ya. Kalau saudara yakin itu, maka itu akan jadi.
Haleluya. Namun sekarang masih merupakan pertunangan apabila Kristus datang kembali pada akhir zaman. Ia pasti akan menjemput mempelai perempuan itu, barulah akan memulai pesta perkawinan yang sesungguhnya. Pesta perkawinan kita bukan di bumi ini, tapi di surga bersama Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu kita harus mau serius dengan Tuhan. Wahyu 19 ayat 5 sampai ayat 10. Saudaraku, perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru bulu yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikenakan kain lenan halus yang berkilauan dan yang putih bersih. Saudara, Anda dan saya sudah dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan orang-orang benar yang kudus. Dan selalu ia berkata, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, kepadaku perkataan ini adalah benar. Perkataan dari Allah, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaraku yang memiliki kesaksian Kristus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus, roh nubuat. Saudaraku, waktu Yohanes di Patmos, dia melihat semua itu terjadi. Belum terjadi, tapi dia melihat secara nyata di Patmos. Apa yang terjadi, saudara? Menulis semuanya itu. Dia lihat dengan mata kepalanya dan dia menulis semuanya. Untuk apa? Untuk kita di akhir zaman ini membangkitkan gairah kita untuk terus lekat dengan Tuhan. Supaya apa? Pada saat Dia datang, kita sama-sama terangkat bersama Dia di dalam kesukaan yang kekal. Perkawinan anak domba Allah. Haleluya. Gereja yang telah dibersihkan dan dikuduskan akan berhias menyambut kedatangan yang sang mempelai laki-laki itu. Saudaraku, mari kita persiapkan diri sungguh-sungguh menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Haleluya. Jangan terus berpikir beras gua habis ini. Besok gua makan apa ya? Waduh, nggak ada sayur. Aduh, nggak ada apa-apa ini. Jangan pikir itu. Pikir Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan ini. Haleluya. Kalau saya suruh seorang ibu datang dan disaksikan, waduh, itu kebaikan Tuhan itu nggak akan selesai ceritakan, saudara. Konsep itu, saudara, sebagai
yang terakhir. Ya, kesimpulan kita. Saudara mau kesimpulan? Kesiapan adalah yang pertama dan utama. Amin. Kesiapan kita adalah yang utama dan pertama dan utama. Coba baca 5 garis. 5 gadis yang bodoh tidak memiliki kesiapan yang seharusnya. Tidak peduli masa bodoh, menyepelekan, sia-siakan waktu dan kurang suka berdoa akan menyembah kepada Tuhan. Dan bukan akan, dan menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. 5 gadis yang bodoh menganggap diri lebih pandai, menaruh harap kepada kekayaannya, hartanya, dan usahanya, dan pekerjaannya, dan bukan kepada Tuhan. Ini banyak orang Kristen seperti itu, yang menganggap dirinya kaya dan lain sebagainya, dia tidak menganggap yang lain. Inilah dikategorikan 5 gadis yang bodoh. Ingat 5 gadis yang bijak. 5 gadis yang bijak utamakan Tuhan daripada yang lainnya, rajin berdoa dan bersaksi, melayani, menaruh hidupnya kepada Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus, bergairah dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Gadis bijak utamakan Tuhan daripada yang lain, rajin beribadah, bersaksi, melayani, menaruh hidupnya kepada tuntunan kuasa Roh Kudus, bergairah dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. 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 Siap untuk ini? Sebagai ayat terakhir kita bangkit berdiri. Wahyu 22 ayat 20. Musik maju ke depan. Silakan baca sama-sama Wahyu 22 ayat 20. Satu, sudah dapat? Sudah dapat? Wahyu 22 ayat 20. Satu, stop. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirmanlah ya Tuhan, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau Tuhan tidak menunda-nunda kedatangannya, itu luar biasa. Karena dunia ini sudah semakin hancur, maka Tuhan tidak pernah akan menunda-nunda kedatangannya. Sebab itu berjaga-jagalah. Haleluya. Berjaga-jagalah. Karena waktunya sudah sangat dekat untuk kita sekalian. Haleluya. Peganglah tanganku.
merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Jangan jadi 5 garis yang bodoh. Mereka yang berpikir bahwa segalanya sudah mereka miliki. Mereka melebihi daripada yang lain. Mereka hanya menaruh pengharapan mereka kepada uang mereka, harta mereka, kekayaan mereka, rumah bagus mereka, mobil bagus mereka. Segala yang Tuhan sudah, yang mereka sudah miliki dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak peduli dengan kesungguhan kepada Tuhan. Mengakibatkan akhirnya mereka sendiri tertinggal di luar, penuh dengan gertak gigi dan dengan akhirnya tangisan. Jadilah 5 anak darah yang pintar. Mereka yang terus bergairah mencari hadirat Tuhan, bergairah di dalam terus mendengarkan sabda firman Tuhan, bergairah di dalam berdoa, bergairah di dalam membaca firman Tuhan, bergairah di dalam beribadah kepada Tuhan, bergairah di dalam segala kerohanian mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita menjadi tunangan-tunangan dari Kristus. Mereka yang mencari kesucian, kekudusan, mereka itulah yang dikategorikan pengantin-pengantin Kristus. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pandanglah kepada Tuhan, karena di situlah ada kekuatan kemampuan untuk Anda bertahan terus sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Saat engkau dipanggil Tuhan, Dia katakan kepadamu, sabaslah kamu, masuklah ke dalam perhentianku. Haleluya.